Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan tetap semangat nih dalam pembelajaran daring ini. Nah, perkenalkan, nama Ibu Haura Syarifah. Kali ini kita akan membahas materi mengenai upaya pelestarian sumber daya alam. Sub-sub materi yang kita akan bahas yaitu yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, dan yang kedua, upaya pelestarian sumber daya alam. Tujuan kita mempelajari ini agar kalian dapat memahami bagaimana cara menjaga pelestarian sumber daya alam, dan sumber daya alam tersebut tetap terjaga keasliannya serta bisa dimanfaatkan dalam waktu jangka pendek dan waktu yang akan datang. Yuk, mari kita simak materi berikut ini ya. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat di sekitar lingkungan kalian terdapat peristiwa-peristiwa? Nah, yang pertama itu peristiwa pepohonan yang gundul diakibatkan penebangan secara berlebihan, serta tanaman yang layu diakibatkan kurangnya pemberian pupuk, serta penyiraman air secara teratur. Peristiwa yang kedua, tercemarnya air sungai yang diakibatkan pembuangan sampah di sekitar aliran sungai. Dan yang terakhir, tercemarnya udara oleh zat-zat berbahaya yang dikeluarkan asap kendaraan. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan secara berlebihan. Untuk tetap terjaganya sumber daya alam di muka bumi ini, untuk itu kita selaku manusia menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga keasliannya dan bisa digunakan dalam waktu jangka yang panjang. Nah, untuk itu mari kita simak upaya pelestarian sumber daya alam. Materi yang pertama yaitu hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam diperoleh dari lingkungan. Bahan makanan yang kita makan, air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan udara yang kita hirup semuanya berasal dari lingkungan. Untuk tetap mendapatkan sumber daya alam, maka lingkungan tetap terjaga. Apabila lingkungan kita tidak jaga, maka berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam. Berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam disebabkan karena kerusakannya lingkungan. Contoh kerusakan pada lingkungan yang pertama yaitu kerusakan pada hutan, dan yang kedua pencemaran di sekitar aliran sungai. Materi yang kedua yaitu pelestarian sumber daya alam. Pelestarian adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Atau secara singkat, pelestarian adalah perlindungan dari kemusnahan atau kepunahan. Sumber daya alam yang pertama yaitu hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh muka bumi ini loh anak-anak. Untuk itu kita harus tetap menjaganya dengan cara yang pertama, membuat suaka marga satwa. Yang kedua, mencegah adanya perburuan dan penangkapan secara liar, terutama pada hewan-hewan yang sudah langka. Yang ketiga, memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, membuat penangkaran hewan. Penangkaran adalah memperbanyak hewan dengan cara mengembangbiakannya agar hewan tersebut tetap terjaga keasliannya. Sumber daya alam yang kedua yaitu tumbuhan. Agar tumbuhan tetap terjaga, kita harus melakukan yang pertama, mendirikan cagar alam. Yang kedua, mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman yang baru. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, membudidayakan berbagai jenis tumbuhan. Dan yang kelima, kita tidak boleh mencabut atau merusak tumbuhan yang sedang tumbuh dengan subur.
Sumber daya alam yang ketiga yaitu tanah. Walaupun di sekitar lingkungan kalian terdapat tanah yang melimpah, kalian harus tetap menjaganya loh, yaitu dengan cara yang pertama, tidak mencemari tanah dengan sampah atau zat kimia berbahaya. Yang kedua, melakukan pemupukan pada tanah agar tanah tersebut tetap subur dan dapat ditanami oleh tumbuhan. Yang ketiga, melakukan rotasi tanaman. Sumber daya alam yang keempat yaitu air. Air merupakan sumber daya alam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita harus tetap menjaganya dengan cara yang pertama, tidak menutup permukaan tanah dengan aspal agar air tersebut tetap bisa menyerap ke dalam permukaan tanah. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan perairan dengan sampah atau zat kimia berbahaya. Yang ketiga, membuat waduk untuk tempat penampungan air. Sumber daya alam yang kelima yaitu udara. Agar udara yang kita hirup tetap bersih dan tidak menimbulkan berbagai penyakit bagi kesehatan tubuh, untuk itu kita harus tetap menjaganya dengan cara yang pertama, mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya seperti freon. Yang kedua, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepaskan. Dan yang ketiga, mengurangi kendaraan bermotor dan bermobil dengan cara saat berpergian kita menggunakan kendaraan umum dan berjalan kaki jika jarak yang ditempuh sangat dekat, serta berpergian menggunakan sepeda. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang cepat habis. Oleh karena itu, kita harus tetap bijak dalam penggunaan bahan tambang. Adapun cara-cara dalam penggunaan bahan tambang yang pertama, membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Yang kedua, mendaur ulang terhadap bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan alternatif. Wah, ternyata banyak sekali ya sumber daya alam yang dimiliki oleh muka bumi ini. Untuk itu, kita tetap bijak dalam penggunaan sumber daya alam tersebut agar sumber daya alam tersebut tidak punah, tidak rusak, dan tidak cepat habis, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah kalian menyimak penjelasan materi itu tadi, sekarang saatnya kalian menjawab soal-soal yang diberikan di dalam buku catatan kalian masing-masing ya, dan kalian bisa menjawabnya secara jujur. Nah, soal yang pertama yaitu kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air? Pertanyaan yang kedua, menurutmu, apa yang bisa kita lakukan dalam menjaga sumber daya alam di sekitar lingkungan rumah? Dan yang ketiga, mengapa menjaga sumber daya alam penting untuk kita lakukan? Berikut ini pembahasan dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Jawaban yang pertama yaitu, bila kita tidak mau menghemat pemakaian air, bukan tidak mungkin di masa depan anak cucu kita tidak bisa menikmatinya lagi. Karena dengan pemakaian yang tidak terkontrol, bisa jadi jumlah air bersih akan semakin berkurang dan mengancam kehidupan makhluk bumi. Jawaban yang kedua, dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik, mematikan air jika tidak dipakai, mematikan lampu-lampu jika tidak sudah digunakan, dan menanami tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. Jawaban pertanyaan ketiga, karena sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta sumber daya alam. Sebab kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya alam yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar.
Sekian dan terima kasih karena kalian sudah mau menyimak penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk kalian tetap semangat dalam belajarnya dan jangan lupa menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan sebarin video ini ke teman-teman kalian agar Ibu dapat membuat video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel Humanika Laboratory. Yuk kita bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Bye-bye.